pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, Bapak ajak kita semua dulu untuk bersih-bersih. Jadi kalau ada sampah di sekeliling kalian, silakan diambil dulu dan dibuang di tong sampah. Oke, nah boleh kembali ke tempat. Sudah? Baik. Bapak absen dulu ya. Aberiani, Agusman, ya. Aldi, Hadir, Pak. Arniwati, Bertin, oke. Clara, Daniel, ya. Elsani, Angelita ya. Erik, Erlin, Hadir, Pak. Sinjesius, Hadir, Pak. Herman, lagi. Jerni, Joyce, Juang, Ada Pak. Krishna, Lestari, Liwansyah, Mawar, Hadir, Pak. Mei Perhatian, oke. Perhatian, Novi, Hadir, Pak. Laiman, Sarah, Trijen, Hadir, Pak. Trijeni, Krishna, Ridin, Hadir, Pak. Warni, Winda, Yarnita, Juntri, Mei, Deva. Udah semua hadir ya? Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari kita dulu menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas doa yang sudah dibawakan kita oleh Yogi. Sekarang kita pada hari ini kita akan masuk pada mata pelajaran ekonomi, dan kemudian sebelum kita masuk pada materi, maka saya ajak kita semua dulu untuk bisa lebih fokus pada materi hari ini. Kenapa? Karena materi hari ini berkaitan tentang sistem ekonomi, atau dapat diartikan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di mana kita sebagai masyarakat atau warga yang dimana setiap hari sistem ekonomi ini kita jalankan. Jadi saya berharap juga ini penting buat anak-anak kami pelajari hari ini daripada materi tentang sistem ekonomi. Kemudian pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang masalah-masalah pokok ekonomi. Nah, barangkali masih ada yang mengingat daripada
materi itu, adakah siswa kami yang masih mengingat materi tentang masalah pokok ekonomi? Oke, silakan Minda. Ya, terima kasih kepada anak kami Winda. Terkait dengan materi kita sebelumnya itu adalah tentang masalah pokok ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi klasik dan ekonomi modern. Nah, selanjutnya dari masalah pokok ekonomi yang kita pelajari minggu lalu, maka hari ini kita mempelajari tentang sistem ekonomi. Nah, dari sistem ekonomi ini nanti berkaitan dengan apa masalah-masalah pokok ekonomi sebelumnya. Ya, jadi dari masalah pokok ekonomi sebelumnya akan diatasi dengan sistem ekonomi. Itu dia. Namun sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu apa yang menjadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Seharusnya hari ini ada infokus, tapi karena memang lampunya juga sudah padam, maka Bapak akan bacakan langsung daripada apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang menjadi kompetensi dasar hari ini adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Berikutnya indikatornya adalah menelaah pengertian sistem ekonomi, kemudian menggali macam-macam sistem ekonomi, dan menyimpulkan ketentuan dan kelemahan atau kekuatan daripada sistem ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siswa atau setelah mengikuti proses pembelajaran ini, model pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran problem based learning. Nah, di mana di sini nanti peserta didik kami diharapkan dapat menelaah pengertian sistem ekonomi dengan tepat. Model pembelajaran PBL ini atau problem based learning ini adalah berkaitan dengan siswa mencari masalah atau menggali sebuah masalah, lalu dari masalah itu menentukan apa masalah-masalah di dalam proses pembelajaran itu adalah atau di dalam materi itu, kemudian mendiskusikan, lalu memecahkan daripada masalah tersebut dan mempresentasikannya kepada teman-teman yang lain. Nah, itu adalah model pembelajaran problem based learning. Berikutnya, melalui pendekatan scientific learning, siswa diharapkan dapat menggali macam-macam sistem ekonomi dengan baik dan benar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai tujuan pembelajaran kita, yang ketiga adalah melalui pendekatan scientific learning juga siswa dapat merinci apa saja kekuatan kelemahan daripada sistem ekonomi. Dan keempat adalah melalui diskusi kelompok atau tanya jawab, siswa dapat menyimpulkan daripada informasi terkait dengan sistem ekonomi. Itulah proses pembelajaran kita atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah bisa dipahami di situ? Sudah. Baik. Nah, kita lanjutkan. Di hari ini sebelum kita masuk kepada penjelasan materi, ada Bapak tampilkan satu video yang berkaitan tentang materi hari ini. Jadi saya mohon kepada siswa kami untuk dapat menyimak video ini. Seharusnya muncul di infokus, tapi karena sudah mati lampu, saya akan angkat saja. Saya tampilkan. Sahabat Kompas.com,
fenomena antrean kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak jenis solar di berbagai daerah sedang terjadi beberapa minggu terakhir. Hal itu disebut-sebut karena terbatasnya stok solar di berbagai SPBU. Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati mengatakan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kelangkaan solar, salah satunya kuota solar subsidi tahun ini yang lebih rendah dari tahun lalu. Nike menjelaskan bahwa konsumsi solar subsidi bisa mencapai 16 juta kiloliter, di mana jumlah itu melebihi kuota yang ditetapkan yakni sebesar 14,09 kiloliter. Namun sayangnya, tren kenaikan konsumsi itu tidak diiringi dengan peningkatan suplai, karena kuota solar subsidi tahun ini menurun 5% dibanding tahun lalu. Selain itu, kelangkaan solar juga diduga terjadi karena adanya penyimpangan penggunaan solar subsidi oleh industri besar seperti perusahaan tambang dan sawit. Nike mengungkapkan, dugaan itu terlihat dari meningkatnya penjualan solar hingga mencapai 93%, sementara penjualan solar non-subsidi menurun jadi 7%. Melihat potensi peningkatan konsumsi solar subsidi, Nike berharap agar dapat dilakukan penyesuaian kembali soal kuota solar subsidi tahun ini. Menurut Nike, fenomena ini butuh petunjuk teknis dari pemerintah agar dapat mengantisipasi potensi penyimpangan solar subsidi. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyaluran solar subsidi bisa tepat sasaran agar tidak mengalami kelangkaan. Nah, ini terkait dengan masalah kelangkaan dan bagaimana cara mengatasi melalui sistem ekonomi. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi rakyat, terutama bagi kalangan menengah bawah. Salah satunya dengan menyerap aspirasi dari para pelaku usaha melalui fokus group discussion yang diselenggarakan Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEN di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya para pelaku usaha, dalam diskusi ini hadir pula Sekretaris Daerah NTB, tokoh masyarakat, Dinas Koperasi, OJK NTB, Perwakilan Bank Indonesia, dan pemerhati ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Salah satu cara yang dinilai efektif untuk menggerakkan ekonomi rakyat adalah melalui sistem ekonomi Pancasila yang dapat memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari impitan persaingan para pelaku usaha dengan modal besar. Dalam struktur ataupun mekanisme kerja ekonomi Pancasila, negara perlu hadir. Dan untuk itulah maka kemudian ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah, misalnya KUR, itu bisa bunganya sampai 7% tanpa agunan. Dan yang paling penting lagi, apabila ekonomi Pancasila ini dijalankan, maka saya punya keyakinan bahwa nilai tukar kita ke depan itu dapat lebih stabil, bahkan diturunkan. Karena apa? Kita sudah tahu dalam berbagai macam krisis, yang kuat itu selalu adalah ekonomi rakyat. Meskipun sistem ekonomi Pancasila sudah merupakan bagian dari budaya keseharian ekonomi kerakyatan, namun tetap dibutuhkan strategi yang jitu dalam implementasinya agar dapat diterima dan diterapkan secara luas oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, untuk mencegah adanya monopoli usaha oleh para pemodal besar, diperlukan kehadiran pemerintah untuk memberikan jaminan dan perlindungan melalui sistem ekonomi Pancasila yang berkeadilan sosial. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Nusa Tenggara Barat. Nah, itulah video terkait dengan materi kita hari ini yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Jadi dari video tadi itu siswa kami atau peserta didik kami sudah menyimak kan? Sudah. Nah, dari hasil itu, dari hasil video yang sudah disimak itu, Bapak sudah bagikan daripada studi kasusnya. Nah, di sini dari video itu apa yang merupakan studi kasus yang siswa kami temui, ya, apa yang menjadi masalah yang siswa kami temui berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, jadi nanti jawabannya akan ditulis di sini. Jadi ditulis di sini jawabannya. Ini merupakan media pembelajaran sehingga nanti dari segala jawaban yang siswa kami sudah temukan nanti maka ditulis di
selebar kertas. Ya Pak. Sudah dapat kan? Baik. Selanjutnya di video tadi sudah ditampilkan tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang ekonomi. Jadi Bapak bacakan langsung ya. Yang pertama dari video yang siswa kami amati, menurut kelompokmu apa saja masalah ekonomi yang ada di video tersebut? Itu ya. Yang kedua, mengapa masalah ekonomi tersebut mengalami kelangkaan di masyarakat? Apa penyebabnya? Dan ketiga, menurut kelompokmu, bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi tersebut melalui sistem ekonomi? Nah, itu salah satu contoh kasus yang dimana siswa kami dapat mendiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Jadi untuk waktu diskusi saya berikan waktu 10-15 menit. Silakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, boleh jawabannya boleh dicari di internet ya. Silakan dicari di internet. Kalau ada juga buku referensi boleh di apa? Ya Pak. Bagi
dilanjutkan? Tidak ya? Tidak, Pak. Boleh langsung. Oke. Sip.
Oke, bagaimana? Sudah, Pak. Sudah bisa kita tampilkan? Sudah, Pak. Oke, mantap. Baik, tadi Bapak sampaikan bahwa berkaitan dengan video yang dimana di dalam video itu ada sebuah masalah. Jadi siswa kami mencari apa sebenarnya masalah-masalah yang ada di dalam video itu yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Nah, oke. Untuk mempersingkat waktu, untuk tampilan pertama siapa yang tampil? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk menampilkan daripada jawabannya. Silakan. Baik, saya dari kelompok 1. Yang lain memperhatikan ya? Ya. Saya dari kelompok 1 akan menjawab apa saja masalah ekonomi yang ada di negeri ini. Itu masalah mengenai produsen. Di mana produsen adalah yang menghasilkan barang dan jasa, serta distributor adalah yang menyalurkan barang tersebut. Maka kaitannya dengan masalah ekonomi adalah tentang kelangkaan bahan bakar minyak, di mana banyaknya para produsen menjual minyak di luar negeri dikarenakan harga yang menjanjikan. Maka akibatnya kebutuhan di dalam negeri berkurang. Juga para distributor menjadi terkait dalam kelangkaan minyak. Disebabkan karena menjadi mafia minyak tersebut dengan menimbun BBM. Lalu pada saat terjadinya kelangkaan maka setelah mereka jual minyak tersebut dengan harga yang tinggi. Dengan demikian ada 3 masalah ekonomi di atas, yaitu masalah produsen, distribusi dan distribusi. Baik, terima kasih. Terkait dengan jawaban kelompok 1, apa saja yang merupakan dari video itu yang merupakan masalah-masalah ekonomi. Nah, jadi itulah jawaban kelompok 1. Kalau ada juga dari kelompok lain yang bisa menanggapi, silakan. Ya, silakan. Kami dari kelompok 5 ingin menambahkan dari apa yang telah dipaparkan oleh kelompok 1, yaitu masalah ekonomi yang ada di video. Nah, menurut kami dari kelompok 5, masalah yang terdapat di video itu adalah kelangkaan minyak. Nah, tentunya dalam kelangkaan minyak ini yang menjadi kendalanya itu faktor atau sumber daya yang bermain. Oke, terima kasih. Ada dari kelompok lain? Tidak ada? Baik, berikan aplaus dulu buat teman-teman. Oke, jawaban dari apa yang disampaikan teman-teman luar biasa. Dan kita lanjut dengan kelompok berikutnya, atau juga menanggapi tentang masalah apa yang ada di dalam video tersebut dan berkaitan dengan sistem ekonominya. Untuk kelompok 2 silakan. Kalau tadi kelompok 1 sudah, kelompok 5 juga sudah menanggapi. Kelompok 2 ada? Silakan. Ya, silakan kelompok 2. Nomor 2. Ya, silakan kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak. Mengapa masalah ekonomi tersebut mengalami kelangkaan di masyarakat? Apa penyebabnya? Jawabannya pertama, adanya yang melakukan penimbunan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang hanya mementingkan keuntungan diri dan menyampingkan kepentingan orang lain, sehingga karena hal tersebut kelangkaan atas barang-barang ekonomi terjadi. Kedua, pasokan bahan bakar minyak terbatas untuk diproduksi. Bahan mentah untuk memproduksi BBM pada saat ini semakin menipis dan sulit ditemukan. Bahan mentah utamanya adalah minyak bumi yang saat ini volumenya semakin rendah di negeri kita. Hal ini membuat kelangkaan BBM terjadi apabila bahan mentahnya kurang maka produksi tidak lancar. Ketiga, produsen melakukan ekspor tanpa izin. Hal ini terjadi karena niat jual
Baik, terima kasih jawaban kelompok 2 atas pertanyaan kelompoknya terkait dengan masalah apa yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Yang berikutnya, ada yang menanggapi dari jawaban nomor 2 ini? Nah, silakan. Yang pertama dulu. Oke, yang laki-laki dulu. Silakan. Baik, kami dari kelompok 4 sedikit memberikan tambahan dari pertanyaan nomor 2, yaitu penyebab masalah ekonomi yang mengalami kelangkaan di masyarakat. Yaitu kelangkaan yang terjadi karena adanya lonjakan permintaan secara mendadak. Hal ini mengakibatkan antrian di SPBU. Selain itu juga dipengaruhi oleh perekonomian di masing-masing daerah yang mengalami peningkatan. Demikian tambahan dari kelompok. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 4 atas tanggapan dari jawaban nomor 2. Ada si Clara, silakan. Ditambah lagi penyebab harga BBM naik karena semakin besarnya beban subsidi dan ketidaktepatan saran pemberi subsidi BBM barangkali perlu ditinjau kembali, dan sebagian besar seperti yang disampaikan oleh Rakyat, yaitu kelangkaan BBM ini terjadi karena adanya lonjakan pemerintah secara mendadak serta perekonomian di daerah-daerah masing-masing mengalami peningkatan. Oke. Baik, terima kasih jawaban daripada temanmu. Itulah terkait dengan apa atau mengapa, apa penyebabnya daripada masalah ekonomi itu terjadi, khususnya di video yang ditampilkan tadinya. Sekarang untuk jawaban nomor 3. Siapa yang bisa menanggapi dari kelompok? Oh, dari kelompok 3. Silakan dari kelompok 3. Bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi tersebut melalui sistem ekonomi? Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun, mengandalkan alam dan tenaga kerja sesuai dengan keadaan yang tradisional. Perekonomian pun bersifat tradisional. Teknik produksi dipelajari sesuai turun-temurun. Cara produksi lebih mengandalkan alam dan tenaga kerja. Hasil produksi pun terbatas hanya untuk keluarga dan kelompok dalam sistem ekonomi tradisional. Masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa barang saja dihasilkan diwajibkan dengan adat atau tradisi turun-temurun. Adat ini diwariskan secara konsisten kepada generasi-generasi berikut. Kita bisa melihat bagaimana suatu suku tradisional di Lemah Baliem, Irian Jaya dalam menjawab masalah ekonomi mereka, semuanya telah diatur dengan rapi, yaitu dengan adat. Ya, baik. Terima kasih jawaban daripada kelompok 3 terhadap terkait dengan jawaban atau soal daripada bagaimana mengatasi daripada masalah ekonomi tersebut melalui sistem ekonomi. Baik, sebentar ya. Ada yang menanggapi lagi daripada jawaban temanmu? Silakan. Kalau ada yang menanggapi. Ada? Oh, silakan Winda. Teman, kalau menurut kami bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi itu? Menurut kami sistem ekonomi adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Jadi dalam sistem ini peran masyarakat sangat kecil. Dalam sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa yang diproduksi dalam metode bagaimana cara produksi dan bisa dalam distribusi. Dalam sistem ekonomi komando atau perencanaan dari pusat. Dalam sistem ekonomi ini pemerintah sebagai badan untuk peran pemerintah dalam sistem ini dalam satu komando baik produksi maupun konsumsi. Jadi pemerintah akan menentukan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasanya diproduksi. Dan juga pemerintah membutuhkan siapa saja yang layak dan siapa saja yang bersih. Oke, baik, terima kasih jawaban dari temanmu.
Ada yang menanggapi lagi? Baik, silakan ke kelompok 2. Dari pertanyaan nomor 3, yaitu menurut kelompokmu bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi tersebut melalui sistem ekonomi? Jawaban dari kelompok kami yaitu sistem yang dapat digunakan yaitu menggunakan sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar, di mana sistem ini berhubungan dengan sistem harga, pasar, dan laba, sangat menentukan jawaban terhadap pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa. Orang yang ingin mendapatkan laba haruslah menguasai pasar jika bisa 100% dengan mengandalkan teknologi yang maju dan harga yang tinggi. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi di mana kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dilakukan oleh pihak swasta. Recording in progress. Pada sistem ekonomi pasar, pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Sistem ekonomi pasar ini sesuai dengan ajaran yang dikemukakan oleh Adam Smith. Dalam bukunya, Adam Smith menganjurkan agar kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat menentukan jenis kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai kemakmuran. Jika setiap individu makmur, maka negara pun akan makmur. Dalam ekonomi pasar, pihak swasta menguasai alat-alat produksi akibat pemilikan tidak terbatas. Setiap individu berusaha meningkatkan keterampilan dan kemampuannya untuk menguasai sektor ekonomi, sehingga timbullah persaingan. Sistem ini cenderung membuat suatu monopoli dan persaingan tidak sehat. Ya, Bu. Coba Pak ditelepon Pak Dede, dia udah cerah. Oke, jawaban dari temanmu si Saleh tadi sudah sangat jelas terkait dengan atau tanggapan daripada kelompok berapa tadi? Dua. Baik, itulah terkait dengan masalah yang dimana kita mempelajari dari video tadi itu apa saja yang merupakan masalah ekonomi itu dan berkaitan dengan sistem ekonomi. Baik, selanjutnya seharusnya ada tampilan di Infokus, tapi karena sudah mati lampu mau gimana lagi, Bapak akan jelaskan melalui materi atau RPP saja. Yang pertama, dari apa yang anak-anak kami sampaikan tadi terkait masalah yang berkaitan dengan sistem ekonomi itu. Namun yang dimana yang jelasnya yang kita pelajari terhadap hari ini adalah sistem ekonomi, maka ada beberapa yang merupakan sistem ekonomi yang dimana sudah mendunia. Nah, yang pertama dulu, apa sebenarnya tentang sistem ekonomi itu? Nah, sistem ekonomi itu adalah berkaitan tentang daripada mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada. Itu, sehingga apa sistem yang digunakan dalam mengatasi masalah ekonomi tersebut. Itu dia. Kemudian, apa yang merupakan fungsi daripada ekonomi tersebut? Ya, apa yang merupakan fungsi daripada ekonomi tersebut? Yang pertama adalah menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Jadi menjadi salah satu perangsang bagi masyarakat ini bagaimana supaya memproduksi daripada barang dan jasa tersebut. Kemudian menjadi salah satu kegiatan yang menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dalam perekonomian. Artinya dalam arti merangkul daripada kegiatan-kegiatan perekonomian itu sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan yang ketiga adalah menyediakan mekanisme ya agar produksi dapat dibagi secara merata supaya kegiatan-kegiatan produksi itu ketika didistribusikan dapat sampai kepada tangan masyarakat dengan secara merata.
Itulah fungsi daripada sistem ekonomi. Nah, kita akan mempelajari tentang apa saja sistem-sistem ekonomi itu. Nah, yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ekonomi ini adalah menitik beratkan pada kebiasaan adat istiadat. Ya, kebiasaan daripada adat istiadat yang menjalankan perekonomian. Artinya bahwa kegiatan tradisional ini secara turun-temurun. Kalau misalnya dulu bapaknya adalah petani, maka diturunkan kepada anaknya sebagai petani. Nah, itu dia secara turun-temurun. Kemudian di dalam tradisional atau sistem perekonomian tradisional ini ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama adalah tidak ada pembagian kerja, atau misalnya seperti saat ini ada orang yang di bidang perkantoran, ada orang yang di bidang produksi, ada orang yang khusus di bidang administrasi. Nah, di sana tidak ada. Tetapi di sana itu semua orang itu bekerja secara menyeluruh, dalam arti mereka yang memproduksi, mereka juga yang mendistribusikan, dan mereka juga yang mengkonsumsi. Jadi tidak ada pembagian kerja. Kemudian sistem yang mereka lakukan masih barter. Mina barter. Apa itu barter? Tukar menukar. Nah, itu dia. Kemudian yang mereka gunakan lagi adalah hubungan yang bersifat kekeluargaan. Jadi apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari itu masih bersifat kekeluargaan, di mana kegiatan-kegiatan perekonomian mereka itu adalah masih bersifat kekeluargaan. Nah, selanjutnya ada yang merupakan kelemahan dan kelebihan daripada sistem ekonomi tradisional tersebut. Ya, seharusnya tadi saya akan tampilkan di slide, tapi karena kondisi di daerah kita sedang padam lampu, sehingga saya jelaskan dengan cara membaca sambil membaca. Nah, jadi di slide tadi seharusnya sudah ada, tapi karena mati lampu tidak bisa saya tampilkan. Jadi ada beberapa kekuatan dan kelebihan daripada sistem ekonomi ini. Yang pertama, masyarakat masih termotivasi sebagai produsen. Artinya bahwa masyarakat tersebut adalah yang menciptakan daripada barang tersebut. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat itu, mereka akan memproduksi sendiri. Misalnya menanam padi, misalnya menanam ubi. Tetapi mereka gunakan sendiri adalah untuk kebutuhan sendiri. Tidak ada dalam pikiran mengenai saya akan distribusikan ke daerah lain, saya akan bagikan ke daerah lain. Tidak ada. Tapi mereka akan memproduksi untuk kebutuhan sendiri dan konsumsi untuk kebutuhan sendiri. Selanjutnya sistem pertukaran masih barter. Nah, masih barter ini artinya bahwa cenderung lebih menukar barang. Artinya ketika orang misalnya membutuhkan pisang, maka dia akan tukar kepada orang lain adalah misalnya ubi. Nah, itu dia. Jadi itulah tentang kekuatannya. Kelemahannya, kegiatan ekonomi hanya memenuhi kebutuhan saat ini. Nah, ini juga kelemahannya. Artinya bahwa hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tidak untuk berpikir bagaimana 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi hanya untuk saat ini, karena mereka hanya memproduksi untuk kebutuhan saat ini juga. Kemudian sulit daripada menerapkan ukuran dari barang yang ditukar. Artinya di sini ketika misalnya melakukan sistem barter, maka daripada masyarakat itu tidak ada ukuran. Jadi berapa misalnya yang maunya mereka. Misalnya kalau satu ayam dia mau makan padi, tapi entah berapalah dikasih padinya, berapa jumlah bisa dikasih padinya. Jadi tidak ada nilai yang dimana ada batasannya. Nah, itu ada batasannya. Kemudian itulah sistem daripada ekonomi tradisional yang berkaitan dengan apa ciri-ciri
kelemahan dan kekuatan daripada ekonomi tradisional. Bisa dimengerti di situ? Bisa. Selanjutnya adalah sistem ekonomi daripada terpusat atau sistem ekonomi terpusat atau komando. Nah, di sini juga sistem ekonomi komando ini atau terpusat ini adalah di mana seluruh kebijakan perekonomian itu ditentukan oleh pemerintah. Ya, ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan aturan tersebut. Nah, ini di mana seperti yang kita alami saat ini, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan masyarakat juga hanya menjalani. Seperti yang di video tadi kita sudah tampilkan tentang kebijakan pemerintah tentang menaikkan harga BBM. Ya, menaikkan harga BBM. Jadi kita tidak boleh mengelak, kita sebagai masyarakat hanya menjalankan daripada kebijakan pemerintah tersebut. Itu namanya sistem ekonomi terpusat. Nah, ada sebuah ciri-cirinya. Yang pertama adalah sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara sehingga hak milik pribadi hampir tidak ada. Artinya bahwa masyarakatlah hanya menjalani daripada apa yang sudah dikuasai oleh negara. Contoh misalnya minyak bumi dan gas, di mana masyarakat tidak serta-merta menguasai itu. Itu hanya pemerintah yang menguasai melalui badan usaha milik negara. Nah, itu dia. Sehingga kebijakan apapun yang ada di dalam BBM itu adalah milik daripada pemerintah, dan pemerintahlah yang memutuskan daripada apa saja kebijakan yang berkaitan dengan minyak BBM tersebut. Selanjutnya, tingkat harga. Nah, itu misalnya tingkat harga yang kita terima sesuai dengan apa keputusan daripada pemerintah tersebut. Nah, di sini juga ada yang merupakan kelemahan dan kelebihannya. Ya, kelemahan dan kelebihannya itu. Kelemahannya itu masyarakat tidak bisa melakukan produksi serta-merta atau semaunya saja. Harus dengan keputusan pemerintah. Misalnya kita mau buka usaha, tetapi karena harus pemerintah yang menentukan, kemudian harus kita minta izin kepada pemerintah, maka ada keterbatasan daripada masyarakat itu membuka usaha. Lalu kelebihannya apa? Kelebihannya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan resikonya terkait dengan produksi itu, maka pemerintahlah yang menanggung. Nah, seperti misalnya yang sedang update sekarang minyak yang harganya semakin tinggi, kemudian berkurang juga produksinya, maka pemerintahlah yang merupakan penanggung jawab penuh bagaimana memenuhi daripada kebutuhan masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah sistem ekonomi pasar. Nah, di sistem ekonomi pasar ini adalah menitik beratkan terhadap interaksi di mana antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi itu ada namanya sistem daripada penerapan yang milik pemerintah yang menerapkannya. Misalnya di sini swasta, sistem ekonomi daripada pasar ini, semua kegiatan-kegiatan ekonomi itu maka yang melakukannya adalah masyarakat atau pihak-pihak swasta. Itulah yang menjalankan daripada perekonomiannya. Nah, kemudian ada yang merupakan kelemahannya. Ya, ada kelemahan daripada ciri-ciri terkait dengan masalah sistem ekonomi pasar ini. Ya, di mana di masyarakat sering terjadi namanya krisis. Kenapa? Karena hanyalah yang masyarakat itu mampu memproduksi, itulah yang dipasarkan. Ya, tidak ada ikut campur pemerintah. Jadi masyarakatlah, misalnya para pihak swasta. Kemudian itu yang merupakan kelemahan. Kemudian tergantung daripada pihak swasta berapa nilai harga yang diberikan. Ya, misalnya kalau kita di kampung-kampung ini ada misalnya barang yang
misalnya ada hasil-hasil alam kita. Jadi karena kita masyarakat yang menentukan harga, jadi terserah kita mau berapa kita kasih. Nah itu dia, terserah kita berapa kita kasih daripada nilai atau harga daripada barang tersebut. Jadi itu yang merupakan kelemahannya. Ya, kelebihannya juga dari masyarakat itu ada kebebasan. Ya, ada kebebasan masyarakat itu memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Ketika misalnya mereka punya talenta, terserah boleh menciptakan apa saja produk yang mereka lakukan. Kemudian ada kebebasan mereka untuk memasarkan di mana saja, sehingga masyarakat itu ada terbukanya peluang-peluang usaha mikro atau mikro kecil atau menengah kepada masyarakat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Nah, di sistem ekonomi campuran ini adalah yang namanya saja disebut campuran, berarti dia mengambil sistem ekonomi komando atau terpusat, dia juga mengambil sistem ekonomi pasar, dan juga mengambil sistem ekonomi tradisional. Jadi namanya campuran. Nah, kita Indonesia ini sedang dalam sistem ekonomi kita itu sistem ekonomi campuran. Hanya saja namanya juga menjadi sistem demokrasi atau sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Ya, demokrasi Pancasila. Nah, nanti akan saya jelaskan itu. Sekarang bagaimana sistem ekonomi daripada campuran itu atau demokrasi Pancasila. Sistem ekonomi campuran itu adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta. Ya, di sini ada hubungan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Nah, jadi mereka memiliki peran yang seimbang, ya, yang seimbang. Kemudian sistemnya adalah di mana mencegah daripada penguasaan sumber daya ekonomi secara penuh dan sumber daya vital untuk kelompok tertentu. Artinya bahwa tidak semuanya pemerintah yang menguasai, tidak juga semuanya swasta yang menguasai. Nah, di sini ada sistem keseimbangan. Disitulah campuran itu. Diberikan kebebasan kepada swasta juga untuk berusaha atau menciptakan produksi. Diberikan juga hak kepada pemerintah daripada memproduksi. Jadi di sini seimbang. Paham di situ? Dan ada sebuah ciri-cirinya. Yang pertama adalah tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Jadi di dalam perekonomiannya, di dalam sistem perekonomiannya itu ada terpusat dan ada juga sistem ekonomi pasar. Kemudian barang modal dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Artinya bahwa seperti yang saat ini daripada minyak bumi dan gas, pemerintah yang menguasai. Ya, pemerintah yang menguasai, tetapi diberikan juga kebebasan kepada swasta untuk ya bergabung di dalam kegiatan pemerintah itu. Misalnya kalau misalnya ada juga swasta yang ingin bergabung di dalam perusahaan pemerintah, boleh. Tidak ada batasan di situ, boleh. Jadi di sini sama-sama ada keseimbangan satu dengan yang lainnya. Nah, ada kelemahan dan kelebihan daripada sistem ekonomi campuran ini. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya. Kenapa pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya? Karena di dalam sini ada keseimbangan antara swasta dan pemerintah. Ya, ketika misalnya swasta lemah di bidang produksi, maka pemerintah bisa juga mengambil alih, ya, sehingga kegiatan-kegiatan itu ada kestabilan. Seperti saat kemarin waktu kita mempelajari minggu lalu tentang minyak goreng. Nah, ada pihak swasta yang bergerak, ada juga kebijakan pemerintah yang diambil. Bagaimana mengatasi daripada minyak goreng tersebut? Begitulah cara mengatasi daripada sistem atau misalnya kelangkaan-kelangkaan tersebut. Kemudian campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Artinya bahwa tidak serta-merta semua daripada pihak swasta itu dapat atau
secara sukarela atau secara sesuka-sukanya menentukan tentang harga. Jadi ada pemerintah yang yang mengkoordinir daripada kegiatan itu. Kelemahannya, campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Nah, di sini juga ketika misalnya pemerintah lemah dalam melakukan atau dalam kegiatan-kegiatan ekonomi itu, maka bisa saja beralih ke sistem ekonomi pasar. Jadi bisa saja swasta yang menguasai kalau misalnya pemerintah kurang atau lemah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi tersebut. Ya, bisa lemah masyarakat, bisa lemah daripada pemerintah, maka swasta bisa menjadi lebih penguasanya. Ya. Kemudian campur tangan pemerintah yang terlalu kuat bisa mendekati sistem ekonomi komando. Nah, ini juga kalau misalnya terlalu pemerintah yang atau ikut campur, maka akan terjadi namanya sistem ekonomi komando. Jadi diharapkan dalam sistem ekonomi campuran ini adalah ada keseimbangan antara pemerintah dengan swasta. Jadi di sini ada kebebasan, ya, ada kebebasan. Jadi di mana kita sekarang ini juga sebagai masyarakat atau bangsa Indonesia ini menerapkan sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Ya, demokrasi Pancasila di mana di dalam kegiatan-kegiatan ekonominya itu tetap ada aturan-aturan yang berlaku di mana sesuai dengan pasal-pasal atau undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi masyarakat atau swasta diberikan kebebasan untuk melakukan usaha, tetapi harus sesuai dengan aturan atau tata negara daripada kita Indonesia. Jadi tidak serta-merta. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh, misalnya ada sistem ekonomi komando itu, misalnya kita di Indonesia ini tidak menerapkan sistem ekonomi demokrasi atau campuran. Misalnya menerapkan sistem ekonomi terpusat. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi terpusat seperti misalnya Korea Utara. Korea Utara itu adalah mereka atau pemerintah yang mengatur semuanya kegiatan-kegiatan ekonomi. Masyarakat hanya mengikuti saja, hanya melakukan saja. Jadi kalau misalnya kita lakukan di Indonesia itu berarti bukan sistem ekonomi demokrasi yang kita gunakan, tapi sistem ekonomi komando. Jadi kita itu Indonesia menganut sistem ekonomi atau demokrasi Pancasila yang punya kebebasan, tetapi ada juga aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Nah, itulah terkait materi yang kita kerjakan hari ini. Nah, untuk mempersingkat daripada kegiatan, ada sudah Bapak bagikan LKPD kan? Nah, LKPD, di LKPD tersebut ada di mana tugas siswa adalah ada 3, ada 4. Nah, ini LKPD-nya sudah. Di sini ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkahnya. Nah, di belakang ini ada sebuah masalah. Dari materi yang sudah Bapak jelaskan, maka menurut kelompok mengapa masyarakat pada sistem ekonomi tradisional perekonomian sangat sulit dikembangkan. Nah, ini jawaban ini soalnya. Begitu dengan nomor 2, pendapat kelompok mengapa pada sistem ekonomi komando juga jarang terjadi krisis ekonomi. Kemudian ketiga, menurut kelompok mengapa ekonomi liberal sering menimbulkan krisis ekonomi. Dan yang terakhir, apa keuntungan apabila suatu negara menerapkan sistem ekonomi campuran. Jadi silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 10 ke 15 menit. Silakan. Nah, ini media pembelajaran yang Bapak siapkan, dan silakan nanti tulis jawabannya masing-masing di media atau di kertas yang Bapak bagikan.
ada pendapat masing-masing dan digabungkan dalam kelompok nanti, dan itu yang lain dipresentasikan. Jadi segala apapun, misalnya mencari jawaban boleh melalui internet, boleh menggunakan handphone, tidak ada masalah, silakan, atau referensi yang lain. Jadi silakan kepada peserta didik kami untuk bisa menjawab itu. Oke, silakan. Oke. Ya, ada kelemahan? Tidak. Ada kelemahan? Oke. Oke.
Oke, sudah bisa ditampilkan? Sudah ya? Oke, silakan dari siapa kelompok tadi belum menanggapi? Oke, silakan kelompok 5. Silakan kelompok 5, mari perhatikan perhatikan jawaban dari temanmu ya. Ya Pak. Oke, silakan kelompok 5. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya, menurut kelompok itu, mengapa pada sistem ekonomi tradisional perekonomiannya sangat sulit berkembang? Menurut kami dari kelompok 5 yaitu karena terbagi menjadi 4 itu. Pertama, karena pada perekonomian tradisional masyarakat hanya sebatas menutupi dan memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa melihat keuntungan. Pada sistem ini pula masyarakat cenderung menggunakan alat-alat tradisional dan tertutup dari luar. Kedua, efisien pada sistem ekonomi tradisional terlihat dari masyarakatnya yang memiliki semangat kerja atau workaholic yang besar ketimbang sistem lain, sehingga membuat NPL lebih maksimal. Ketiga, pada perkembangan zaman yang baru, jelas sudah tidak efektif lagi karena perkembangan teknologi yang besar. Keempat, karena kurangnya kesadaran untuk memaksimalkan keuntungan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Sekian. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 5 terkait dengan hasil daripada LKPD yang mereka bahas. Nah, baik, selanjutnya kalau ada dari kelompok lain yang bisa menanggapi silakan. Ada dari kelompok lain? Ayo. Silakan Dinda, silakan. Kami dari soal mengapa pada sistem ekonomi tradisional perekonomiannya sangat sulit berkembang. Kita sudah melakukan di sini, jadi menurut kami dalam sistem perekonomian tradisional ini kelemahannya itu atau mengapa sangat sulit berkembang itu menurut kami itu pertama efisien dan efektivitas kurang karena bersifat pada fasilitas yang dalam kedua, tingkat kemajuan rendah karena produktivitas rendah. Ketiga, kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar dan telah bukan menerima perkembangan teknologi karena terlibat. Baik, terima kasih jawaban dari Winda atau kelompok 1. Kalau ada lagi kelompok lain ada? Oke, silakan. Pertanyaan mengenai mengapa pada sistem ekonomi tradisional perekonomiannya sangat sulit berkembang. Sistem ekonomi tradisional sulit berkembang dikarenakan karena tergerus oleh kemajuan zaman, di mana di zaman yang semakin maju tuntutan masyarakat semakin besar dan ingin serba cepat, serta praktis alhasil sistem ekonomi tradisional tak sanggup mengakomodir. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 4. Luar biasa. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Baik, kita berikan aplaus dulu buat jawaban teman-teman. Oke, kita lanjut. Dari pertanyaan yang telah Bapak sampaikan di LKPD, soal berikutnya, siapa yang mau tampil? Kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1. Ada dari kelompok 1 atau dari kelompok mana? Sudah kelompok lain. Nah, silakan kelompok 1. Ya. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab tentang mengapa pada sistem ekonomi komando ini jarang terjadi krisis ekonomi. Jadi pada sistem ekonomi komando jarang terjadi krisis ekonomi karena yang pertama itu pemerintah mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga-harga barang dan jasa di pasar. Kemudian pemerintah juga dengan mudah mengendalikan masalah yang terjadi di ekonomi seperti inflasi, pengangguran dan juga hal-hal lainnya. Kemudian dalam kondisi ekonomi negara cenderung lebih stabil.
kesenjangan sosial di masyarakat dapat diminimalisir oleh pemerintah, dan juga pemerintah dapat mewujudkan pemerataan terhadap pendapatan warganya. Kemudian faktor lain yang menyebabkan sistem ekonomi komando ini tidak krisis ekonomi atau tidak mengalami krisis, yaitu negara dengan sistem ekonomi komando jarang mengalami krisis karena pemerintahnya dapat dengan mudah melakukan atau mengontrol setiap aktivitas terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi di dalam masyarakat, di dalam negaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 1. Dari kelompok lain ada yang menanggapi? Yo, silakan Clara. Dari sistem ekonomi komando ini memiliki kelebihan, di mana pemerintah dapat mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi seperti tingginya pengangguran, kemiskinan, inflasi, sebab berperan sebagai pengontrol. Pemerintah juga dapat menjaga kondisi ekonomi yang stabil karena semua dijalankan berdasarkan nilai. Serta dari sistem ekonomi komando ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah tempat di mana pemerintah membuat keputusan ekonomi agar pemerintah lebih efektif dengan mudah memiliki tanah atau alat produksi dan tidak bergantung pada hukum penawaran atau permintaan yang beroperasi dalam ekonomi pasar. Oke, terima kasih jawaban dari kelompok 3 ya, dari kelompok 3. Nah, ada dari kelompok lain? Tidak ada. Berikan nafas dulu. Oh, ada. Oh iya ada. Ada serius. Silakan. Ini luar biasa ya. Ada Kami dari kartu di kelas. kelompok 4 masih menambahkan pertanyaan dari nomor 2 itu, menurut pendapat kelompokku mengapa pada sistem ekonomi kemarin itu jarang terjadi krisis ekonomi? Menurut kelompok kami karena pemerintahnya berusaha untuk menjaga ekonomi agar tetap stabil. Pendapatan masyarakat pun merata sebab pemerintah telah mengatur distribusi pekerjaan bagi setiap orang. Nah, artinya di sini pemerintahan telah menetapkan pekerjaan dan pemerintahan tahu bagaimana sekemampuan masyarakat di sekelilingnya agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga, terutama dalam keluarga, setiap keluarga. Bagaimana setiap warga negara ini bisa mampu memenuhi kebutuhan keluarga mereka dengan pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga biaya-biaya dalam kebutuhan terhadap ekonomi dalam sebuah keluarga dapat terpenuhi dengan pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian. Baik, terima kasih Vincenzius atas jawabannya. Ada lagi? Berikan nafas. Baik, itulah jawaban dari beberapa kelompok terkait daripada soal yang kedua. Yang ketiga, ada yang menanggapi dari kelompok mana? Oke, kelompok 4. Kelompok 4, silakan. Baik, kami dari kelompok 4 akan mencoba menjawab pertanyaan ketiga, yaitu menurut pendapat kelompokmu, mengapa ekonomi liberal sering menimbulkan krisis ekonomi? Menurut kelompok kami, ekonomi liberal ini sering menimbulkan krisis ekonomi. Terlebih dahulu kita ketahui bahwa sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis adalah sistem ekonomi yang dalam kegiatan ekonominya seperti produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sehingga dalam sistem ekonomi ini peran pemerintah ada. Pemerintah tidak memiliki hak atas kegiatan ekonomi. Pemerintah hanya pengawas dalam sistem ekonomi ini. Pada sistem ekonomi pasar ini sering terjadi krisis ekonomi karena pada sistem ekonomi adanya kebebasan individu atau pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan secara individual, sehingga terjadinya eksploitasi sumber daya yang menyebabkan krisis dan kelangkaan. Baik, terima kasih dari kelompok 3 atas jawabannya. Kelompok 4 ya. Oke, ada lagi yang menanggapi?
Tidak ada. Ya, berikan aplaus dulu untuk teman. Soal yang terakhir. Siapa yang bisa menanggapi? Silakan. Kelompok 2 silakan. Silakan kelompok 2. Ya silakan. Baik, kami akan menjawab. Apa keuntungan apabila suatu negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran? Keunggulan sistem ekonomi campuran sebagai berikut. Pemerintah mengakui hak individu. Pemerintah bisa mengendalikan harga barang dan jasa di pasar. Pemerintah menjadikan kepentingan dan kemakmuran warga negara sebagai tujuan utama. Oke. Ada lagi yang menanggapi? Oh silakan. Kelompok 4 silakan. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari kelompok. Ya, silakan. Keuntungan ekonomi campuran itu pertama memberikan keuntungan kepada produsen yang berhasil menciptakan efisien dalam bisnis. Hal ini juga berarti pelanggan mendapatkan nilai atau terbaik untuk setiap harga yang mereka bayar. Yang kedua, mendorong inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih kreatif, murah dan efisien. Yang ketiga, mengalokasikan modal kepada produsen yang paling inovatif dan efisien secara otomatis. Oke, terima kasih dari jawaban kelas kelompok 4. Ada lagi? Ada Pak? Ya silakan Clara. Silakan. Oh Deborah, silakan Deborah. Kelebihan sistem ekonomi campuran yaitu perkembangan ekonominya relatif stabil karena peran pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat besarnya. Adanya dorongan dan inovasi untuk menciptakan kegiatan usaha, mediasi pemerintah bisa membatasi indikasi atau gabungan pelaku usaha, pihak swasta juga masyarakat. Baik, terima kasih jawaban daripada kelompok 3 ya. Ya, ada lagi yang menanggapi? Tidak ada? Baik, berikan aplaus dulu. Nah, dari hasil diskusi kelompok masing-masing, jawabannya sangat luar biasa dan bagus semua. Jadi, di materi hari ini kita bisa mempelajari tentang apa saja sistem ekonomi itu dalam hal bagaimana cara mengatasi pokok ekonomi melalui sistem ekonomi. Nah, dari semua jawaban-jawaban yang merupakan kesimpulan, ya, dari merupakan kesimpulan terhadap materi hari ini, yang pertama bahwasanya daripada sistem ekonomi itu pengertiannya adalah bagaimana atau bisa supaya perekonomian itu lebih baik ke depan. Maka secara garis besar yang merupakan daripada pengertian ekonomi itu, sistem ekonomi itu adalah mengkoordinir, ya, dan bagaimana mengatasi daripada masalah-masalah ekonomi tersebut. Sehingga fungsi daripada sistem ekonomi itu adalah merangsang, menggali bagaimana supaya masyarakat dapat memproduksi, ya. Ada keinginan masyarakat itu memproduksi suatu barang dan jasa. Kemudian bisa menjadi bagian daripada penyedia. Silakan masuk. Penyedia daripada, ya silakan. Mengkoordinir dan kemudian menjadi penyedia daripada metode-metode yang digunakan baik secara individu dalam suatu perekonomian. Dan kemudian adalah menyediakan mekanisme agar daripada produksi dapat secara merata diberikan kepada masyarakat. Itu secara pengertian dan fungsinya. Kemudian kesimpulan daripada sistem ekonomi lagi adalah tentang apa saja kegiatan-kegiatan, apa sistem yang digunakan. Kalau tadi pertama adalah sistem ekonomi tradisional, yang dimana sistem yang ekonomi
ekonominya turun-temurun. Yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat, yang artinya bahwa pemerintah yang mengkoordinir daripada kegiatan ekonomi. Yang berikutnya adalah sistem ekonomi pasar. Artinya adalah masyarakat sepenuhnya pernikahan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan ekonominya dilakukan oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Apa itu sistem ekonomi campuran? Jadi perpaduan dari berbagai sistem ekonomi yang diterapkan dalam suatu negara, atau kita seperti Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran. Nah, itu berupa kesimpulan daripada materi hari ini, yang dimana kita sudah melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Berikutnya ada tugas yang sudah Bapak bagikan. Lihat di halaman 50 nanti. Di situ ada tugas di rumah ya. Tadi sudah tugas kelompok, sekarang tugas di rumah. Kemudian materi kita berikutnya adalah berkaitan tentang pasar. Jadi sistem proses pembelajaran kita nanti adalah sistem GIM, ya. Jadi minggu lalu sudah Bapak jelaskan tentang hari ini kita bentuk kelompok dan sudah dibentuk kelompok, ya kan? Iya. Di depan kita sistem GIM ya, cara belajarnya, oke? Kemudian pada materi hari ini barangkali siswa kami sudah sudah menerima materi pembelajaran, dan kemudian saya berharap bahwa apapun materi yang kita terima hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terus dikembangkan di dalam kehidupan sehari-hari, supaya pembelajaran ekonomi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, ya. Kemudian selanjutnya itu ada refleksi, ya. Refleksi daripada proses pembelajaran hari ini silakan nanti dituliskan di satu kertas, dan ada nanti jawabannya di situ sudah Bapak bagikan, apa yang merupakan apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran kita hari ini atau bagaimana. Silakan nanti diserahkan kepada Bapak setelah akhir pembelajaran, ya? Iya. Oke, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi dan semua jawaban-jawaban dari kelompok masing-masing, juga tanggapan-tanggapan dari kelompok masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Sebelum kita akhiri, siapa yang membawa kita dalam doa? Kita tadi kita tadi silakan. Tadi sudah kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silakan bawa kita dalam doa. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas kehadiran pada saat ini Tuhan, di dalam pertolongan kami, dari kami memulai pembelajaran kami hingga kami mengerti Tuhan. Tuhan, kami bukan karena kekuatan kami, tetapi hanyalah melainkan belas kasihan kepada kami. Ya Tuhan, kami tahu bahwa selama ini banyak sekali dosa yang kami perbuat Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami mohon dengan kerendahan hati Tuhan, menghindar segala kesalahan kami Tuhan, supaya tidak menjadi penghalang menghambat berkat-Mu terhadap kami masing-masing Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan pembelajaran dan aktivitas kami pada saat ini Tuhan. Lindungilah kami supaya kami dapat mengakhirinya dengan baik. Ya Tuhan, kami akan berpisah-pisah di tempat ini dengan menuju rumah kami masing-masing. Antarkanlah kami ke rumah kami masing-masing supaya kami dapat berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, hanya doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan melalui anak Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan berdoa. Amin. Baik, demikian pertemuan hari ini. Selamat siang.